Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kali ini saya dapat menyampaikan materi dakwah. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Al-Quran Solusi Segala Masalah. Sebelumnya nih, saya mau bertanya, apa sih Al-Quran itu? Pasti kita semua sudah tahu ya, Al-Quran adalah kitab suci semua umat Islam. Nah, Al-Quran secara istilah berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Lalu, apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran sangat banyak. Di antaranya, 1. Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. 2. Sebagai asyifa atau obat hati. 3. Sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia. Dan yang terakhir, sebagai solusi dari segala masalah. Telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Nah, jalan yang lebih lurus ini seperti misal kita lagi galau nih, banyak masalah, coba curhat ke Allah dan baca Al-Quran. Insya Allah hati akan menjadi lebih tenang dan tentram. Bukan kok ketika kita galau, kita upload di status. Jangan ya teman-teman, karena upload di status itu mungkin orang-orang hanya akan mengetahui masalahmu, belum tentu bisa menyelesaikan masalahmu. Tetapi jika kita curhat ke Allah, insya Allah Allah akan mempermudahkan masalahmu. Jadi, semua masalah itu kita curhat ke Allah saja. Dan tidak lupa dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak jawaban dari solusi segala masalah. Kemudian, misal kalian mengeluh, ya Allah, kenapa sih aku gak bisa dapat ini? Kenapa nggak bisa dapat ini? Kenapa selalu ini? Itu Allah sudah menerangkannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, maksud di sini adalah semua yang kalian anggap baik itu belum tentu baik untuk kalian. Allah pasti lebih tahu dan pastinya akan diberi rencana yang lebih baik lagi pada hambanya. Kemudian misal kalian mengeluh, ya Allah, kenapa sih ujian yang engkau berikan padaku ini sangat berat gitu. Nah, coba kalian buka Al-Quran. Di situ sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang berarti Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya di sini adalah seberat-beratnya ujian yang Allah berikan kepada hambanya tidak akan melebihi batas kesanggupannya. Nah, misal nih Allah ngasih aku suatu cobaan berupa sakit misal. Nah, ketika sakit itu aku nggak diem aja, di situ aku berusaha dan berdoa dan tentunya melakukan amal-amal ibadah yang lain. Nah, berusahanya itu dengan seperti minum obat, mematuhi perintah dokter, istirahat, dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, semua masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kita dapat menyelesaikannya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang itu sampai batas kesanggupannya. Kemudian, misal kalian mengeluh, kenapa kok sering sedih hati, kenapa merasa lemah?
Allah sudah menjelaskannya di dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah kalian merasa sedih, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan hambanya untuk selalu membaca, memaknai, dan memahami isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua masalah dari masalah-masalah hidup. Sudah ada jawabannya semua di sana. Mulai dari masalah kecil, masalah besar, hingga masalah yang sulit untuk diselesaikan. Allah sudah taruh jawabannya semua di dalam ayat-ayatnya. Al-Quran juga dikatakan sebagai asyifa atau obat yang mujarab bagi hati. Karena dengan kita membacanya, hati akan menjadi lebih tenang dan tentram. Jadi, di sini saya mau bilang sesuatu, bahwa kita memang tidak bisa merubah isi dari Al-Quran, tetapi isi dari Al-Quran ini dapat merubah pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi. Saya Jian Ismatika dari Kader Mubalik Muda Muhammadiyah mengucapkan sekian terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.